korban agar mau patuh terhadapnya. Dalam rilis di Polresta Pati, Kamis 7 Mei, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengungkapkan aksi bejat Asyari dilakukan dalam rentang waktu Februari 2020 hingga Januari 2024. Asyari mendoktrin korban FA untuk mengikuti perkataan guru agar ilmu dapat terserap. Pelaku lantas mengajak korban untuk masuk ke kamar dengan alasan minta dipijat. Namun Asyari meminta korban untuk melepaskan pakaiannya. Pada momen itulah tersangka melancarkan aksi bejatnya terhadap korban yang dilakukan sebanyak 10 kali dalam waktu berbeda. Korban baru berani bersuara seusai lulus dari pondok pada 2024. FA menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada sang ayah, kemudian melapor ke polisi dan melakukan visum. Atas perbuatannya, Asyari dijerat dengan pasal berlapis yakni perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, dan persetubuhan anak. Terkait kasus yang menjerat Asyari, seluruh santri pesantren Dolokusumo di Dukuh Bagangan, Desa Telogosari, Kecamatan Telogo Wungu Pati, sudah dipulangkan pada 2 hingga 3 Mei 2026. Meski begitu, proses pembelajaran tetap dilakukan, namun secara daring. Nantinya, Kementerian Agama akan melakukan asesmen untuk memetakan kepindahan santri ke ponpes atau madrasah lain yang kredibel. Polisi dan pihak terkait juga membuka posko pengaduan 24 jam untuk korban lain yang belum berani melapor. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban, kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya, kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian bahwa berdasarkan LP tersebut yang tadi saya sebutkan di atas, korban ada satu anak daripada anak pelapor sendiri. Adapun saudara tersangka adalah saudara AS, alamat tadi yang kami sebutkan. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Kemudian tempat kejadian perkara ada di Ponpes TQ, di alamat Bagangan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa, 1 saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus yayasan, yaitu Yayasan Pondok Pesantren TQ, kemudian 1 saksi dari keluarga saudara AS atau pelaku, kemudian 1 saksi dari alumni santriwati, yaitu teman dari korban, kemudian 1 saksi wali murid santriwati dari Pondok Pesantren, kemudian 1 saksi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, 1 saksi dari Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenak, dan saksi ahli dari Universitas 11 Maret Solo. Ya saya informasi dari Pak Yai nggak melakukan, ya saya bantu, kan gitu loh Pak. Intinya tuduhan membantu kabur itu nggak benar Pak ya? Nggak benar loh, saya kabur gimana gitu loh. Oke. Dan kalau Pelarian Asyari tersangka pencabulan terhadap santriwati di Pati akhirnya berakhir di sebuah petilasan di Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis 7 Mei dini hari. Dari hasil penelusuran polisi, Asyari kabur ke sejumlah wilayah seperti Solo, Bogor, hingga Jakarta. Saat Asyari ditangkap, polisi turut mengamankan seorang pria bernama Kuswandi yang disebut-sebut membantu pelarian tersangka. Namun sejauh ini Kuswandi baru berstatus sebagai saksi. Saat ditemui di Polresta Pati, Kuswandi membantah membantu pelarian Asyari. Kuswandi mengaku bahwa dirinya hanya membantu mencarikan penasihat hukum bagi Asyari. Keterlibatannya bermula saat utusan sekaligus menantu Asyari, Miftah, mendatanginya dan meyakinkan bahwa pengasuh pondok pesantren Dolokusumo Pati tersebut tak bersalah. Kuswandi menceritakan pada Minggu 3 Mei lalu atau sehari sebelum panggilan pertama penyidik Polresta Pati,
dirinya bertemu dengan Asyari di Kudus. Asyari kala itu menyatakan tidak mau memenuhi panggilan penyidik karena takut ditangkap. Berdasarkan keyakinan Asyari, Kuswandi pun bersedia membantunya. Kuswandi menegaskan peran dirinya bukan untuk membantu pelarian Asyari dari kejaran polisi, namun untuk mencarikan pengacara. Tersangka ingin berganti penasehat hukum karena tak puas dengan pengacara sebelumnya. Dalam proses ini, Kuswandi menerima uang 150 juta rupiah yang diklaimnya untuk biaya operasional serta pembayaran jasa pengacara. Adapun sebelum menangkap Asyari, Kuswandi sempat menelponnya agar pulang ke Pati, lantaran ia sudah mendapat pengacara di wilayah Bekasi. Namun Asyari menolak dan mengaku sedang berada di Wonogiri. Kemudian polisi meminta keterangan Kuswandi mengenai keberadaan Asyari. Kuswandi lantas dijemput dari Bekasi oleh polisi dan diajak ke Wonogiri untuk penangkapan Asyari. Nah dia nggak mau datang, takut ditangkap. Bukan saya yang ngasih saran, karena saya tekan-tekan ya saya diam aja kan di sini kan. Nah akhirnya maunya gimana? Maunya dia mau keluar aja lah, jalan-jalan gitu loh, tidak mau ditahan. Nah akhirnya kan saya ketemu langsung sama Pak Yai Asyari di Kudus, saya sendiri. Hari apa Pak itu ketemunya? Hari apa ya, saya lupa tuh. Hari Minggu. Hari Minggu ya benar. Nah, Di Rejenu itu bukan? di Rejenu. Pendopo tuh, Pendopo. Oh, Pendopo. Pendopo. Pak Kos pokoknya saya nggak mau ditangkap. Oh gitu. Yang bilang gitu Pak Asyari. Saya pokoknya cara saya lah, saya mau keluar aja. Nah saya bantu dia malah membalikan lagi ke saya kan aneh. Nah akhirnya ya sudah Pak, saya carikan lawyer. Nah carikan lawyer, saya langsung dari situ langsung saya berangkat ke Bekasi. Nah nemuin Pak Surit ini. Itu loh. Hanya dengan Pak Asyari ini teman Saya atau gini, dia karena ada kiai, dia bilang dia katanya berbuat zina. Demi Allah Pak Kos, saya nggak berbuat zina. Saya tuh orangnya tuh kalau memang dia benar, saya siap membantu. Bukan dalam arti saya mengamankan mereka, enggak. Tapi ini karena jiwa Islam itu loh Pak. Kalau ada saksi kan, kalau berzina kan nggak sembarangan ada saksi. Nah proses ini kan nggak tahu saya. Nah nanti lawyer saya. Memang untuk Pak, ini Pak Kos sendiri ini orang mana nggih Pak? Saya asli Jakarta, teman sudah lama di Pati 20 tahun. Oh, di mana? Di Pati, asli Pati. Tetangganya atau? Oh, jauh. Saya sama Pak Asyari itu enggak. Pas ada kejadian kasus saya nemuin saya. Tapi kenal lama atau baru kenal ini? Karena sudah lama, cuman nggak akrab gitu loh Pak. Nggak akrab gitu loh. Mau dimintai tolong langsung. Mintain tolong, itu pun malam-malam ke rumah saya. Udah 2 kali nggak ketemu. Mintain tolong gitu loh. Ya saya informasi dari Pak Yai nggak melakukan, ya saya bantu. Kan gitu loh Pak. Intinya tuduhan membantu kabur itu nggak benar Pak ya? Nggak benar loh, saya kabur gimana gitu loh. Oke. Dan kalau dari Bapak sendiri juga masih meyakini Pak Asyari itu tidak berbuat itu Tidak tadi? berbuat salah. Gitu kan proses hukumnya kan seperti apa kan saya juga belum tahu kan. Ya, Gitu loh. Kasih uang 150. Nah, polisi tanya 150 itu saya bantu lawyer. Ya kan? Untuk lawyer. Yang kasih Pak Miftah itu atau Saya. enggak yang kita tuh memberikan ke saya. Oh iya, 150. 150 juta ya kan. Nah, untuk operasional saya makan dan saya memang tidurnya di Grand City. Kalau saya tidur di rumah saya, karena saya kakak ada kebetulan ya udahlah, kakak kan pas sakit sambil nengokin kan. Tapi kalau saya tinggal di situ kan mengganggu. Misal ada saya tamu kan saya lebih enak kan. Nah itu pun juga Grand City dicari teman harganya murah gitu. Akhirnya untuk makan atau di sana untuk ketemu sana kan lebih enak gitu loh, fleksibel, nggak mengganggu saudara saya. Nah gitu loh, lebih enak gitu. Penambahan korban. Jadi narasi yang jumlahnya sekian tadi, puluhan tadi, itu belum menjadi fakta daripada pemeriksaan. Ya. Jadi belum menjadi sebuah fakta karena belum ada yang bisa kita periksa terkait dengan narasi jumlah. Kasus pencabulan terhadap santriwati oleh pengasuh Pondok Pesantren Dolokusumo Pati bernama Asyari turut mencuatkan isu mengenai jumlah korban yang mencapai puluhan orang. Namun kabar tersebut rupanya belum terbukti kebenarannya. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama dalam keterangan pers pada Kamis 7 Mei menjelaskan hingga kini baru 1 orang yang melapor. Menurut Dika, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan atau keterangan yang menguatkan narasi yang beredar, termasuk isu adanya korban yang dinikahkan atau yang disebut hamil.
Untuk itu Dika mengimbau pada korban lain agar segera melapor untuk ditindaklanjuti. Terkait kasus ini, polisi sudah menyiapkan posko pengaduan untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin memberikan keterangan. Adapun pelaporan terhadap Asyari dilakukan oleh mantan santriwati berinisial FA bersama sang ayah pada 18 Juli 2024. Laporan dilakukan oleh FA seusai dirinya lulus dari pondok tersebut. Menurut polisi, pelecehan seksual oleh Asyari dilakukan sebanyak 10 kali dalam rentang waktu Februari 2020 hingga Januari 2024. Izin menambahkan, jadi dari pertanyaan jumlah korban, berdasarkan dari penyidikan kami, sampai saat ini baru 5 korban yang melaporkan. Nah, untuk penambahan korban apabila ada masyarakat yang mau melaporkan, menginformasikan, baik itu saksi korban, kami membuka layanan posko pengaduan. Itu tadi sudah kami sampaikan di slide. Posko pengaduan ini khusus untuk tindak pidana pencabulan ini yang akan kita akomodir. Berdasarkan kita sampaikan juga terkait dengan nomor-nomor aduan dan juga nanti kerahasiaan, keamanan daripada saksi maupun korban. Kenapa demikian? Karena proses ini kami mengharapkan bantuan dari semua masyarakat, keterbukaannya untuk bagaimana bisa menjerat tersangka ini betul-betul bisa maksimal ancaman pidananya. Kita berkomitmen dari Polresta Pati, kasus ini adalah kasus perhatian kita semuanya, tidak boleh terulang lagi khususnya di Kabupaten Pati. Sehingga untuk sebagai efek jerah ataupun sebagai efek deteren terhadap pelaku-pelaku di kemudian hari, kita harus maksimalkan ancaman hukuman daripada pelaku ini. Saya kira demikian. Kemudian terkait dengan pengembangan korban, penambahan korban, jadi narasi yang jumlahnya sekian tadi, puluhan tadi, itu belum menjadi fakta daripada pemeriksaan. Ya. Jadi belum menjadi sebuah fakta karena belum ada yang bisa kita periksa terkait dengan narasi jumlah korban yang 50 itu. Nah, makanya kami ada posko tadi untuk mengakomodir masyarakat yang menjadi korban atau saksi dan sebagainya, silakan. Itu untuk memperkuat kita, ya. Saya ulangi lagi bahwa jumlah korban yang 2 bulan bukan sebuah fakta atau narasi yang fakta daripada pemeriksaan, ya. Kemudian korban yang 5 orang itu seperti apa? Jadi yang disampaikan oleh korban, yang dialami oleh korban sendiri itu yang tadi saya sampaikan. Adapun untuk saksi, ya, saksi korban itu yang melihat korban itu masuk ke ruangan pelaku. Itu mengalami hal yang berbeda. Yang bersangkutan hanya diajak tidur, tidak melepas baju dan sebagainya. Itu pengakuan daripada saksi. Kemudian 3 tersangka juga sama, ya, 3 sama seperti saksi yang disampaikan. Itu yang berdasarkan dari berita acara. Saya kira itu termasuk yang tadi ada tambahan yang korban sampai hamil di nikahan, itu belum menjadi sebuah fakta pemeriksaan kami. Ya, narasi itu belum menjadi sebuah fakta karena belum kita buktikan dalam pemeriksaan. Makanya kita meminta yang menyampaikan tadi bisa memberikan keterangan kepada kepolisian, ya, biar menjadi sebuah fakta. Saya kira itu. Terima kasih. Inilah Asyari, tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Desa Telogosari, Kecamatan Togowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Pati ke ruang pemeriksaan. Tersangka ditangkap saat bersembunyi di sebuah petilasan makam di Kabupaten Wonogiri. Sebelum ditangkap, tersangka Asyari sempat mangkir dari pemanggilan penyidik Polresta Pati pada Senin 4 Mei 2026 lalu. Sikap tidak kooperatif itu membuat polisi melakukan pengejaran intensif. Akhirnya kita mendapatkan petunjuk, yakni yang bersangkutan bersama dengan orang. Jadi sempat ketemu mengobrol dengan orang. Jadi kita berupaya mencari keberadaan orang tersebut. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa berhasil mendapatkan petunjuk dari, bisa dibilang, jadi tapi kita masih mempelajari apakah motif, apakah dia terlibat atas pelarian Asyari ini.
Selain menangkap tersangka, tim Polresta Pati dan tim Jatanras Polda Jawa Tengah juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian, jaket, serta uang tunai yang dibawa tersangka selama pelarian. Akibat perbuatannya, Asyari dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga 5 miliar rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Syukurun Hamdani, Jurnalis TV, melaporkan. Pemirsa, ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk menimba ilmu agama justru berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan masa depan. Modus doktrin spiritual kepatuhan mutlak hingga ancaman dikeluarkan dari pesantren digunakan untuk membungkam para korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun. Mengapa kasus yang sudah dilaporkan sejak 2024 ini baru menemui titik terang saat ini? Bagaimana perlindungan bagi 252 santri yang kini aktivitasnya dibekukan dan sejauh mana ketegasan negara dalam menjamin keadilan bagi para korban? Dialog Prime sudah tersambung dengan para narasumber. Sore ini dari Pati, Jawa Tengah ada Wakil Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resort Kota Pati, Ajun Komisaris Polisi Iswantoro, dan juga ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Ahmad Saiku. Pak Ahmad dan Pak Iswantoro, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, baik, terima kasih. Pak Ahmad Saiku akan bergabung nanti kemudian ya. Pak Iswantoro, boleh disampaikan sebelumnya kami apresiasi dulu Pak kepada Polres Pati ya, dan juga tim Jatanras Polda Jateng yang sudah menangkap tersangka begitu mangkir dari panggilan sidang yang pertama kemarin. Kronologisnya kita sudah mengetahui dan saat ini posisinya ada di mana tersangka? Untuk tersangka saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polresta Pati. Demikian, ada di Polresta Pati, oke. Saat penangkapan yang tersangka ini atau selama pelarian, tersangka ini bersama siapa Pak Iswantoro? Pada saat melakukan pelarian, jadi tersangka ini untuk berangkat baik dari rumah maupun sampai ke tempat di mana pelaku ini dilakukan penangkapan, memang pada saat itu pelaku ini sendirian. Demikian, Mbak. Oke. Tadi kami juga sudah berbincang dengan jurnalis NTV di Pati, ada inisial KS yang saat ini turut diperiksa begitu, statusnya belum tersangka. Mungkin Anda bisa jelaskan siapa posisi atau siapa sebenarnya KS tersebut? Iya Pak, terima kasih. Untuk KS sendiri, ini saat ini masih dalam proses pemeriksaan, untuk status masih dalam pemeriksaan saksi. Demikian Mbak. Apakah dia bagian dari pengurus Ponpes? Tidak Mbak, tidak. Siapa dia, Pak Iswantoro? Jadi inisial KS ini saat ini masih dalam proses pemeriksaan, sementara peran dari KS ini adalah sebagai orang yang membantu pelarian pada saat pelaku A ini melarikan diri. Demikian Mbak. Apakah dia tetangga atau apakah dia orang internal dari Ponpes Ndolo Kusumo? Artinya mereka memang punya relasi yang cukup kuat begitu dengan AS. Putus-putus, Mbak. Baik. Relasi antara KS dengan tersangka AS, Pak? Relasi. Terkait dengan relasi antara AS dengan KS dengan A ini, saat ini masih dalam proses pendalaman terkait hubungan antara A dengan KS ini, Mbak. Baik. Dia laki-laki atau perempuan KS ini, Pak? Laki-laki, Mbak, laki-laki. Laki-laki ya, dan sekarang masih didalami ya. Di video tadi juga kami sempat melihat begitu. Kita sudah tersambung dengan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pati, Pak Ahmad Saiku. Pak Ahmad Saiku, bisa... Baik, terima kasih Pak Saiku sudah bergabung di NTV Prime. Pak, langsung saja Pak, pertimbangan utama di balik keputusan penutupan Ponpes dibandingkan hanya pembekuan sementara ini apa Pak? Jadi memang sudah kami ambil satu kebijakan bahwa pondok pesantren ini kami tutup permanen. Dengan satu alasan, hari Senin kemarin kami verifikasi faktual di lapangan dan juga karena evaluasi kepatuhan, maka kami putuskan untuk ditutup permanen. Jadi alasannya adalah karena memang adanya kepatuhan, evaluasi dari kepatuhan para pendiri
pondok, maka kami ambil kebijakan untuk ditutup. Kepatuhan itu bisa dijelaskan Pak Saiku, apakah memang selama ini mereka selalu lolos dari pengawasan dari Kementerian Agama atau seperti apa? Jadi kepatuhan itu adalah terkait dengan keteladanan. Jadi kalau Pak pendiri pondok itu sudah tidak bisa menjadi teladan, maka di situ regulasinya pondok pesantren itu bisa ditutup. Baik. Lantas bagaimana nasib ratusan santri yang saat ini bersekolah di sana, Pak? Apa yang akan terjadi? Jadi sejumlah 250 santri sudah kami pulangkan ke orang tuanya masing-masing. Dan mereka melaksanakan pembelajaran saat ini dengan daring. Jadi tidak ada persoalan untuk pembelajarannya, semuanya lewat daring. Oh, artinya mereka saat ini masih ada kegiatan belajar mengajar, tapi secara online begitu ya. Yang melakukan belajar mengajar ini, mohon maaf, pengajarnya masih guru-guru yang di Ponpes Ponpes Dolokusumo ini, Pak? Jadi begini, perlu kami jelaskan. Yayasan Dolokusumo itu punya lembaga, 1 pondok pesantren, kemudian 2 RA, Rodotul Atfal atau setingkat dengan TK. Kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan SD, ada SMP dan ada Madrasah Aliyah yang setingkat dengan SMP. Jadi anak-anak yang ada di lembaga itu memang sebagian besar itu mondok di pondok tersebut. Jadi yang mengajar itu bukan guru yang ada di pondok, tapi yang mengajar itu adalah guru yang ada di sekolahnya. Baik, tadi Anda sebutkan 250 santri ini hanya yang di pondok pesantren saja ya Pak? Iya, jadi dari berbagai lembaga yang saya sebutkan tadi, itu yang ada di pondok pesantren itu hanya 252. 252 santri ya, akhirnya ini adalah artinya ini adalah jaminan juga dari Kementerian Agama bahwa mereka akan tetap bersekolah. Apakah juga akan disalurkan ke sekolah yang lain, Pak? Ya, jadi kami sudah mitigasi ya. Jadi besok hari Selasa itu santri yang kami pulangkan ke rumah orang tua masing-masing akan kami asesmen besok Selasa itu. Kami kumpulkan di satu tempat, kami akan wawancara satu-satu. Termasuk wawancaranya tugasnya itu adalah dari psikolog dan juga dari yang lainnya. Saya kepengen memberikan pendampingan. Termasuk dari asesmen itu adalah sebagai dasar anak ini nanti mau melanjutkan atau pindah ke sekolah atau madrasah mana. Itu dasarnya adalah asesmen besok hari Selasa. Jadi insya Allah ini akan aman karena prioritas kami adalah bagaimana anak ini terjamin pendidikannya dan juga pelindungan. Kalau bicara mitigasi, bukankah mitigasi itu harusnya sebelum ada kasus kekerasan seksual yang terkuak, Pak? Iya, betul. Jadi maksud kami mitigasi itu adalah setelah kasus itu ada, maka mitigasinya itu adalah mitigasi untuk kelanjutan siswanya untuk belajar ini. Itu. Baik. Ada jaminan ya Pak dari Kementerian Agama bahwa 252 santri dan santriwati ini tetap akan terjamin sekolahnya, tetap akan terjamin pendidikannya. Baik, satu lagi sebelum saya ke Pak Wakasatreskrim. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, keterlibatan dari instansi Bapak sejak laporan pertama muncul di pertengahan 2024 hingga kasus ini meledak di bulan April ini, Pak, sejauh mana, Pak? Ya. Jadi kami sudah sangat kooperatif sekali dan kami juga bersinergi dengan Polres. Jadi saya masih ingat dan datanya pun ada. Jadi tanggal 8 Juli tahun 2024 itu memang ada informasi viral adanya pelecehan seksual di pondok tersebut. Kemudian hari itu juga kami dengan tim saya sendiri yang ke pondok itu mengadakan klarifikasi, tabayun dan lain sebagainya, termasuk ketemu dengan AS itu, dan mereka dia tidak mengakui
tidak mengakui adanya kabar yang viral itu. Mereka menolak kalau itu adalah fitnah. Akhirnya kami mohon diri, kemudian kami membentuk tim untuk pendampingan di pondok. Apa laporan dari tim pendampingan yang Anda bentuk itu, Pak, dari tahun 2024 hingga sebelum kasus ini viral beberapa hari yang lalu? Jadi pendampingan kami itu banyak hal ya, terkait dengan apa itu kebenaran isu itu, kemudian pendampingan untuk ustadznya, untuk anak-anaknya, agar memang harapan kami itu tidak akan mempengaruhi pembelajaran. Oke, baik. Sudah dibentuk tim, tapi ternyata 2026 atau sejak 2024 tim itu dibentuk, masih ada saja kasus kekerasan seksual yang terjadi. Saya ke Pak Wakasat Reskrim, Pak Iswantoro. Pak, ini kan laporan 2024 ada 3 laporan santri, kemudian dicabut, betul ya Pak, laporannya? Dan ada juga informasi yang mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi dari tahun 2008 hingga tahun 2018. Bahkan tadi jurnalis NTV di Pati juga menyampaikan ada demo-demo yang meminta pimpinan Ponpes tersebut, AS dalam hal ini, diminta untuk mundur. Sejauh ini seperti apa Pak informasi yang telah Anda dapatkan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk terkait dengan jadi terkait dengan Jadi terkait dengan kejadian-kejadian. Jadi peristiwa itu terjadi pada tahun 2020. Kemudian sampai tahun 2024. Kemudian korban ini melaporkan di tahun 2024 bulan Juli. Nah, setelah itu ada juga korban yang melaporkan, tetapi mereka mencabut keterangannya. Nah, ini sebenarnya ini sebatas saksi. Jadi ada lima saksi, yang satu ini adalah korban, kemudian yang 3 mencabut keterangannya, kemudian yang 1 ini memang tidak mau memberikan keterangan meskipun nanti dalam persidangan. Tetapi yang 3 ini adalah mencabut keterangannya sebagai saksi dengan alasan karena memang demi kebaikan di masa depan mereka. Demikian, Pak. Untuk tahun 2026 Pak, ada berapa banyak atau sampai saat ini ada berapa laporan yang sudah masuk ke polisi? Ketegangannya itu bisa lama. Saya ambil contoh ya, sebelum masuk ke tadi Trump itu ya, kondisi saat ini, itu perang antara Israel dengan negara-negara Arab. Oke. Itu tahun 1948 tuh, waktu Israel dinyatakan mendeklarasikan sebagai negara tuh di Palestina itu kan ada ada respon ya, ada reaksi dari negara-negara Arab yang dia tidak setuju keberadaan negara Israel. Itu 1948, itu baru damai itu 1976 coba 30 tahun lebih. Itu 30 tahun lebih. Itu pun menyisakan persoalan, meskipun sudah ada perjanjian terakhir itu kan Mesir dengan Israel, Camp David namanya itu. Nah itu menyisakan persoalan karena ada kelompok-kelompok yang tidak setuju, yaitu kelompok Hamas yang itu di Palestina. Nah ini apalagi ya, nah ini kan masalahnya sebenarnya Iran itu kan sudah ini ya ini kan masih harus mendudukan persoalan. Trump misalkan mengatakan dia memenangkan peperangan. Tuh. Karena dia sudah, ini terbaru nih dari Trump sama menteri perangnya, Hegseth itu bilang dia sudah 90% Iran ditaklukkan. Sudah misalkan nuklir-nuklirnya, jelajah nuklirnya sudah dilumpuhkan. Kemudian angkatan lautnya juga sudah dilumpuhkan 90%. Tapi ada laporan CIA mengatakan masih punya kemampuan 75%. Mana yang benar menurut saya, bahwa sampai hari ini Amerika belum masuk ke serangan darat. Bisa kalau kemenangan perang itu ditentukan oleh kalau pasukan daratnya sudah masuk ke wilayah musuh ya, atau wilayah yang dia mau duduki. Ini sampai hari ini belum.
Berarti masih kuat nih Iran nih. Jadi masih belum. Nah karena itu proses perjanjian damainya juga alot nih. Kenapa? Karena Iran juga mengatakan, saya belum kalah kok. Gitu. Kemarin kan masih ada tembak-tembakan tuh. Ya. Amerika mengatakan Iran duluan.